Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih megah di kekenyangan. Saya kasih pantun dulu. Beli pakan ikan berjenjang, beli salam sama Pak Ogah. Kalau makan terlalu kenyang, bahasa salam aja terasa enggak. Daun salam, daun Kamboja, yang jawab salam insya Allah calon ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Afdhalus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina syiyama Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para pengurus masjid, hadirin hadirat, para shaimin shaimat teristimewa yang hadir pada malam hari ini, berharap mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa bertemu di malam yang ke-10. Alhamdulillah, Lebaran tidak terasa 20 hari lagi. Tidak usah diharap-harap, nanti insya Allah datang sendiri. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, iman, Islam, ihsan, sehat, panjang umur, sehingga dengan izin Allah kita sampai ke Ramadan 1447 Hijriah. Ini adalah bukti dari doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan sebelum menjelang Ramadan kita sering membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang terakhir, wabalighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, hari ini sudah sampai kita ke bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan bulan Ramadan. 2 bulan kita berdoa untuk disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Hari ini kita sudah sampai di bulan Ramadan, maka manfaatkan bulan Ramadan menjadi bulan yang berkualitas. Materi yang Al-Fakir ingin sampaikan sesuai dengan juklak dan juknis dari pengurus, mengerahkan segala kemampuan. Sekedar untuk acuan, surah Al-Anfal surah 8 ayat 60. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan hendaklah kalian semua bersiap-siap, kata Allah, untuk menghadapi mereka, musuh-musuh Allah, dengan segala macam kekuatan. Ayat ini secara tekstual bicara tentang persiapan perang fisik. Makanya dalam hadis Rasulullah disebutkan, ala innal quwwah ar-ramy, ala innal quwwah ar-ramy. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah senjata. Tetapi dalam konteks dual Ramadan pada kali ini, kekuatan di sini adalah dalam rangka untuk melawan musuh yang tidak kelihatan. Namanya adalah nafsu kita. Makanya ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan perang Badar, kata Rasulullah, kita ini semua baru pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Lalu sahabat bertanya, karena kaget dibilang perang kecil, jumlah umat Islam cuma 300, sementara musuhnya lebih dari 1000.
dan menang dilakukan di bulan puasa perang pertama. Sahabat kaget, kok disebut perang kecil? Lalu sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan perang besar? Jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Nah, oleh sebab itu yang paling penting di dalam berpuasa itu adalah mengerahkan semua untuk menahan nafsu kita. Nafsu untuk makan enak. Akhirnya yang mestinya puasa ini sehat malah jadi serba naik. Kolesterolnya naik, asam uratnya naik, gula darahnya naik. Karena yang dimakan yang enak-enak. Karena bulan puasa itu gak mau makan yang gak enak. Makanya heran puasa kita itu, katanya puasa itu menahan makan dan nahan minum. Tapi justru makanan dan minuman di bulan puasa semakin banyak dan itu habis semua. Coba tanya bapak-bapak gitu. Logika berpikirnya begini, kalau siang tidak makan, tidak minum, logika berpikirnya ini yang cerdas, pasti pengeluaran dapur itu berkurang. Karena siang tidak makan, tidak minum. Tapi kenyataannya bulan puasa tidak makan, tidak minum di siang hari, tapi resiko dapur bertambah atau berkurang? Ya, tanya bapak-bapak dulu, ibu nanti belakang. Pasti bertambah dan nggak tanggung-tanggung 150%. Kenapa itu? Mungkin nafsunya kurang di situ, kurang di manage. Maka bersiap-siap untuk segera menahan kemampuan kita ini. Pertama, menahan nafsu. Makanya Syekh Imam Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya yang cukup fenomenal namanya Sirrul Asrar, beliau membagi puasa itu kepada 3 tingkatan. Yang pertama ada puasa syariat. Puasa syariat itu adalah puasa yang hanya tidak makan, tidak minum, tidak kikuk-kikuk di siang hari dengan istrinya, cukup itu dianggap sebagai puasa. Asal tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, itu sudah cukup disebut puasa menurut syariat. Tapi belum kepada puasa tingkatan yang kedua, namanya adalah puasa thariqah. Apa itu puasa thariqah? Puasa yang tidak hanya meninggalkan yang dimakan dan yang diminum di siang hari, tetapi menjadikan tubuh kita ini berpuasa. Terutama anggota tubuh yang 7 yang pernah saya sampaikan, mudah-mudahan masih pada lupa ya. Kata Imam Nawawi Al-Battani di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, beliau mensyarahi kitab karya Imam Al-Ghazali Al-Bidayah wa Nihayah, lalu disyarahi dengan Maraqil Ubudiyah. Di situ beliau mengatakan ada 7 anggota badan kita yang menyebabkan kita masuk neraka. Dari mulai penglihatan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan dan perut. Itu semua harus puasa. Semuanya harus puasa, tangannya puasa. Makanya di bulan puasa itu diminimalisir. Jangan terlalu banyak main HP. Dia lagi ceramah aja masih aja ngeliat HP. Ya masih ngeliat HP. Itu diminimalisir. Kenapa? Karena banyak madorot. Beberapa tahun yang lalu saya kalau ngaji, istilahnya tadarus pakai HP, nggak kelar-kelar. Begitu dibuka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, datang iklan. Nggak bisa di skip lagi iklan. Tungguin dulu, puter-puter nggak bisa. Selesai iklan, Bismillahirrahmanirrahim, kurulung, dibuka lagi. Begitu melihat penting WA-nya, dibuka dulu. Ujung-ujungnya Shadaqallahul Adzim, dibuka satu kan kebuka semua, nggak kelar-kelar. Qadarullah, hari ini saya tidak bermain HP, baca Quran di HP, nggak bermain, langsung Qurannya dibawa kemana-mana. Insya Allah, mudah-mudahan bisa 3 atau 4 kali hatam di hari ini. Kenapa? Karena lewat HP itu luar biasa. Benar kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu punya rumah di pinggir kali, jangan melarang anak kamu berenang. Salah sendiri kenapa rumahnya di pinggir kali. Kalau kamu punya rumah di pinggir kali, ajari bagaimana cara berenang yang baik.
Kalau hari ini adalah alamnya internet, alamnya komputer, alamnya medsos, jangan melarang anak kita melarang bermain medsos, tapi ajari bagaimana cara belajar medsos yang benar. Jangan kasus di Warakas, ternyata itu jamaah saya, namanya Ibu Eha, jamaah Al-Ghifari, dibunuh oleh siapa? Anak. Dari mana kok bisa itu merebus kapur barus, lalu merebus racun tikus? Dari mana itu? Waduh, tingkat tinggi luar biasa. Ternyata dari medsos. Dia main medsos tiap hari, diomelin sama ibunya, dia tidak terima, dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Banyak kasus seperti itu karena terlalu. Nah, sekarang itu kita bulan puasa diminimalisir. Tingkat puasa yang ketiga adalah puasa namanya puasa hakikat. Puasa hakikat itu disebut shaumul qalbi, puasanya hati. Kalau hati sudah puasa, insya Allah badan kita semua puasa. Tapi kalau hatinya tidak puasa, sholat juga sama. Allahu Akbar. Karena hatinya tidak sholat, Allahu Akbar. Program kerja kemana-mana, udah ngelayap di Tanah Abang lagi sholat. Dari blok A sampai blok G itu muter-muter dalam hayalan, padahal dia sedang sholat. Kenapa? Karena hatinya tidak sholat. Maka Imam Al-Jalani mengatakan yang disebut dengan sholat wusta itu adalah sholat tengah-tengah. Hafidhu ala sholawati wa sholati wusta. Sholat tengah-tengah itu sholat di dalam hati, karena hati di tengah-tengah, atas bawah kiri kanan itu adanya di tengah-tengah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa mampu untuk melaksanakan atau memaksimalkan diri kita di bulan Ramadan ini, terutama dalam hal bersedekah. Karena kata Rasulullah, pernah ditanya, sedekah mana yang paling bagus ya Rasul? Rasulullah menjawab, afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Mudah-mudahan besok tidak 2 juta semalam, bisa 4 sampai 5 juta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Belum tentu Ramadan depan kita bertemu lagi. Maka dimaksimalkan hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan barang-barang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Adanallahu wa ikum ajmain. Walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.